Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Amin. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama berkata demikian, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus dan terbuka. Biarlah setiap kata dalam lagu yang kita nyanyikan menjadi doa kita, menjadi sebuah persembahan diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami sembah dan kami puji. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas kasih setiamu, pemeliharaan dan pimpinanmu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam ibadah ini. Sekiranya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing. Supaya pada pagi hari ini kami benar-benar diberikan kefokusan. Kami benar-benar diberikan hati yang tenang untuk datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami juga tahu bahwa kami sebenarnya tidak layak untuk datang kepadamu. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas. Banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga kami terus dilayakkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Biarlah setiap puji-pujian doa kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya sapa kita kembali Bapak Ibu, salam selamat pagi. Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 100 ayatnya yang keempat berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian, ku masuki gerbangnya. Mari kita sama-sama katakan, ku masuki gerbang. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab 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 Dia girangkanku. Bapak Ibu, mari kita terus semangat untuk memuji-muji nama Tuhan. Mari kita terus menyerukan nama Tuhan dengan pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mempersilakan kepada jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh hak karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kepalaku dengan minyak, ialah penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhanku. Sungguh pujian yang sangat memberkati kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dengan iman.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau, datang bersujud memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini sungguh-sungguh mendapatkan tempat di hati kami, di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas seluruh hidup kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca bersama di dalam kitab Ibrani. Bersama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam surat Ibrani. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua saja. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua saja. Bila sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita telah membaca ada 2 ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Surat Ibrani. Berbicara Ibrani, saudara, untuk memahami ayat yang kita baca pada pagi hari ini, maka izinkan saya sedikit menceritakan tentang mengapa dan bagaimana surat ini ditulis sehingga memunculkan ayat yang kita baca tadi, ya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat keadaan jemaat Ibrani pada saat surat ini ditulis, keadaan mereka pada saat itu mengalami ada 3 hal. Yang pertama, mereka mengalami tekanan dan godaan untuk kembali ke kepercayaan dan praktik Yahudi lama mereka. Nanti kita akan lihat bersama apa itu praktik kepercayaan Yahudi lama mereka. Dan yang kedua, ada tantangan yang mereka hadapi. Tantangannya dari mana? Nanti kita akan lihat juga. Dan yang ketiga, ada kemungkinan penganiayaan iman mereka. Karena itu pagi hari ini tema renungan firman Tuhan yang saya bawakan adalah berbicara tentang iman dalam kesetiaan. Tema yang diberikan oleh gereja dalam ayat ini, iman di dalam kesetiaan. Karena itu saya rindu saudara kita memahami berbicara iman dalam kesetiaan. Mengapa
surat ini ditulis? Yang pertama, tujuan penulisan surat Ibrani itu supaya menguatkan iman. Surat Ibrani ini ditulis untuk meyakinkan orang-orang percaya yang ada di Ibrani supaya mereka dikuatkan dalam iman, kepercayaan mereka kepada Kristus. Ya. Dibandingkan dengan tradisi-tradisi agama Yahudi. Karena pada saat itu orang-orang Kristen yang ada di Ibrani, mereka terpengaruh oleh kepercayaan tradisi orang-orang Yahudi. Apa itu tradisi-tradisi orang Yahudi? Ada begitu banyak, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal saja ya. Misalnya contoh, tradisi kepercayaan orang-orang Yahudi, yaitu misalnya sistem persembahan dan korban. Di dalam perjanjian lama, orang Yahudi sangat bergantung kepada persembahan dan korban. Ya. Korban hewan untuk penebusan dosa. Jadi harus menyembelih binatang, ada korban hewan. Ya. Dan imam besar harus masuk ke dalam tempat Maha Kudus sekali setahun untuk mengadakan pendamaian dosa bagi mereka, bagi umat. Itu ada dalam Ibrani pasal 9 ayat 7. Namun ajaran Yesus itu berbicara bahwa di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 14, ajaran Yesus dinyatakan sebagai imam besar, yaitu Yesus sendirilah imam yang lebih tinggi, yang telah mengorbankan dirinya untuk selamanya, dan korbannya itu sempurna, sehingga tidak lagi perlu bawa-bawa korban. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa surat ini harus ditulis pada jemaat. Ada kepercayaan lain di dalam tradisi Yahudi juga, tentang imamat Harun misalnya. Di dalam perjanjian lama, imamat menurut aturan Harun adalah dasar dari keimaman di Israel. Jadi orang-orang yang melayani di Israel itu harus dari keturunan Harun. Sementara ajaran Yesus di dalam Ibrani 7 ayat 11 sampai 28, di situ Yesuslah yang dianggap sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Itu kalau saudara kita lihat dalam Ibrani 7 ayat 11 sampai 28. Yang lebih tinggi dan kekal dibandingkan imamat Harun yang bersifat hanya sementara dan hanya dari keturunan manusia. Satu lagi contoh ya, tradisi Yahudi. Berbicara perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian lama menurut tradisi Yahudi, perjanjian yang diberikan oleh Musa di Gunung Sinai adalah pusat kehidupan keagamaan dan moral. Sehingga menekankan hukum ketaatan sebagai dasar hubungan dengan Allah. Jadi melalui hukum Musa di Gunung Sinai. Sementara di dalam ajaran Yesus, perjanjian baru Ibrani 8, ayat 6 sampai 13, Yesus memperkenalkan perjanjian baru yang lebih baik lagi, didasarkan pada janji-janji yang lebih baik dan dicap dengan darahnya sendiri. Perjanjian ini menekankan kasih karunia dan iman, bukan hanya ketaatan hukum. Jadi melakukan segala sesuatu bukan karena takut hukum, tapi karena Yesus sendiri telah memberikan nyawanya dengan cap darahnya sendiri. Dan masih banyak contoh lagi tentang kepercayaan-kepercayaan tradisi yang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan ini yang melatar belakangi kenapa surat ini ditulis mengingatkan mereka bahwa iman kepada Yesus adalah superioritas atau tertinggi di atas hukum-hukum yang lain. Ya. Yang kedua, tujuan dari penulisan untuk memperkuat keyakinan di dalam menghadapi penganiayaan. Apa kira-kira yang dihadapi oleh orang-orang umat Tuhan pada saat itu? Yaitu mereka mengalami penganiayaan dan tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Termasuk ada tekanan sosial, ekonomi, dan fisik dari otoritas Yahudi dan Romawi serta anggota keluarga dan komunitas mereka sendiri. Jadi di dalam persekutuan orang-orang Kristen di Ibrani itu ada tekanan-tekanan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Ya. Sehingga kondisi ini saya pikir juga masih terus terjadi pada saat ini, di mana ketika seseorang percaya kepada Yesus, mereka dikucilkan. Apalagi mereka hidup di tengah-tengah kepercayaan yang besar, kepercayaan tradisi dan lain sebagainya.
Dan itu juga ada pihak-pihak pemerintah juga terlibat di dalamnya. Menekan mereka supaya mereka tidak lagi mereka memungkiri iman mereka kepada Yesus Kristus. Masih banyak kok tradisi-tradisi yang bisa dipercaya yang lebih kuat menguasai kepercayaan mereka pada saat itu. Sehingga di Ibrani pasal 3 ada peringatan kemurtatan. Sehingga ada konsekuensi dari menolak keselamatan yang besar ini. Mereka diperingatkan kalau mereka meninggalkan kepercayaan di dalam Yesus, mereka akan memiliki konsekuensi. Itu bisa dilihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1-4. Sehingga penulis ingin memberikan dorongan dan keteguhan iman kepada mereka agar tetap teguh dalam kepercayaan dan tidak melupakan harapan mereka kepada Kristus. Tentu poin-poin ini penting sekali sebelum kita belajar pada ayat 12, pasal 12 yang kita baca. Yang ketiga, kenapa tujuan surat ini ditulis? Memperingatkan mereka tentang bahaya, ya. Memberikan peringatan terhadap bahayanya mereka kembali penurutan kembali kepada tradisi Yahudi. Memperlihatkan kepada setiap orang-orang atau pembaca surat Ibrani bahwa bahayanya mengabaikan atau meninggalkan ajaran Kristus dan kembali ke praktik-praktik tradisional agama. Sehingga penulis mengajak mereka untuk tetap teguh dalam iman mereka. Karena Ibrani ini berbicara iman dan bapak-bapak iman dituliskan di sana. Dan yang terakhir, kenapa surat ini ditulis? Untuk mendorong kesatuan dan kasih dalam komunitas Kristen. Mengajak setiap pembaca orang-orang Kristen saling mendukung dan mengasihi satu sama lain dalam komunitas. Dan pentingnya persekutuan dalam persaudaraan Kristen. Jadi 4 poin tujuan surat ini ditulis. Ya. Penulis Ibrani ingin mengingatkan kepada mereka bahwa pentingnya untuk tetap dari keempat tujuan ini, pentingnya mereka berpegang teguh kepada keyakinan di dalam Kristus Yesus. Sehingga pada ayat yang kita baca tadi, ya, saya ingin bacakan sekali lagi. Karena itu, ayat kalau di dalam penulisan ada istilah karena kita mempunyai banyak saksi. Ini sebetulnya mengingatkan untuk kita kembali lagi kepada pasal 11 tadi. Di situ disampaikan tentang saksi-saksi iman. Betapa banyak tokoh-tokoh orang-orang beriman di sini ya, yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11. Sehingga bagaimana supaya kita memelihara iman di dalam kesetiaan ayat yang kita baca tadi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Yang pertama, di dalam ayat ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Yang pertama adalah meneladani kesetiaan para saksi iman. Di ayat 1 yang saya sudah baca tadi dikatakan kita mempunyai banyak saksi. Di dalam bahasa asli terjemahan Yunani, saksi itu dari kata martiron. Ya, martis, terjemahannya adalah saksi. Saksi di sini dimaksud apa, saudara? Kalau di dalam terjemahan leksikon Yunani itu, saksi adalah orang yang menjadi saksi fakta-fakta yang dapat dipastikan secara hukum maupun secara umum sebagai orang yang bersaksi tentang sesuatu. Itulah saksi. Yang kedua, saksi itu adalah orang yang menyatakan fakta yang diketahui secara langsung oleh dirinya sendiri. Jadi bukan saksi bisu ya atau saksi dusta, tapi orang-orang yang mengetahui fakta dan fakta itu langsung oleh dirinya sendiri, dari pengetahuan langsung atau dari pengalamannya langsung. Itu saksi yang dimaksud di sini ya. Dikatakan banyak saksi. Kemudian saksi yang selanjutnya berbicara tentang sebagai orang yang mengatakan apa yang dia percayai, meskipun itu mengakibatkan dia dibunuh untuk saksi itu atau martir. Itu saksi kalau dalam terjemahan Greek Lexicon Yunani ya. Sehingga
di sini dikatakan bahwa dikelilingi saksi-saksi. Tadi kita sudah baca Ibrani pasal 11. Kalau saudara mundur Ibrani 11, saksi-saksi inilah tokoh-tokoh Alkitab. Kita lihat di sana bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan iman mereka di dalam Kristus Yesus. Namun di ayat ini dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak saksi, banyak berarti jamak ya. Dari kata martus, awan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi. Metafora awan dari kata nepos ya, itu adalah menggambarkan kumpulan besar atau jumlah yang banyak. Jadi surat Ibrani mengingatkan mereka, kita ini mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, menggambarkan bahwa orang-orang percaya pada saat ini dikelilingi oleh banyak tokoh-tokoh iman yang telah disebutkan dalam pasal 11. Tadi yang saya katakan, saksi-saksi iman. Ya. Sehingga pasal 11 juga sering dikatakan menjadi pasal iman. Apa makna yang kita lihat dari saksi ini seperti awan yang mengelilingi kita adalah apa? Tadi saya katakan yang pertama meneladani kesetiaan ya para saksi. Maknanya adalah karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, di mana di sini berbicara tentang teladan iman. Teladan iman para saksi, bagaimana hidup dan iman mereka yang begitu teguh. Mereka hidup dengan iman meskipun ada penderitaan dan cobaan. Jadi saksi-saksi yang kita lihat di sini di ayat pasal 11, ada Henok, ada Habel, ada Nuh, ada Abraham, dan banyak lagi ya. Teladan-teladan yang mereka tinggalkan ini menjadi kesaksian bagi orang-orang Kristen yang bisa dipetik dari kehidupan mereka. Meskipun di tengah tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap bertahan. Mereka bertahan. Inilah gambaran di dalam kehidupan kekristenan pada saat ini, ya. Berbicara iman dalam kesetiaan, ada saksi-saksi, ada bukti dari orang-orang sebelumnya yang menjadi kekuatan iman percaya kita sehingga kita tidak perlu takut, ya. Ibaratnya ya saya gambarkan seperti seorang atlet yang berlomba dalam stadion yang penuh dengan penonton yang bersorak. Orang percaya didorong oleh contoh dari para saksi iman. Mereka menyemangati kita untuk tetap teguh dan tidak menyerah. Artinya begini, kalau mungkin saat ini kita menghadapi penindasan, makanya saya ceritakan tujuan penulisan surat ini, supaya kita tahu bahwa ada kondisi keadaan mereka sehingga surat ini ditulis. Mendorong mereka untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. Dan ini masih sangat relevan dalam konteks masa kini. Penderitaan-penderitaan apa yang menjadi halangan-halangan kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Dan maaf, orang Kristen juga masih ada. Bukan masih banyak ya, kalau banyak kan saya harus menemukan jumlah. Masih ada orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam, kalau gambaran di sini adalah tradisi-tradisi kepercayaan lama. Kalau di daerah kami misalnya contoh, itu masih ada. Orang Kristen yang giat ke gereja, orang Kristen yang rajin beribadah, tapi tetap melakukan tradisi-tradisi kepercayaan. Padahal pada ayat 1 yang kita baca, teladan dari iman ini, para saksi, orang-orang percaya dahulu kala, orang-orang yang berani mati martir, mereka berani mati demi apa? Supaya mereka tetap berpegang teguh pada pengenalan akan Tuhan mereka. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Mereka mau bersaksi, menceritakan apa yang mereka alami. Karena makna dari saksi tadi yang saya katakan ya. Orang-orang terlibat langsung menyaksikan kebaikan Tuhan, orang-orang terlibat langsung melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, dan mereka setia sampai akhir. Dan seperti ilustrasi tadi saya katakan ya, seperti seorang atlet. Kita itu ibarat seperti itu. Kita sedang berjuang di dalam perjuangan iman kita. Dan orang-orang kita dikatakan apa?
Orang-orang di sekeliling kita ada yang menyemangati kita, tapi ada juga yang melemahkan kita. Telinga kita penuh dengan bisikan-bisikan hal-hal yang kadang-kadang mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, tapi melihat dan belajar dari saksi-saksi ini, ya, di dalam tokoh-tokoh perjanjian baru dan juga perjanjian lama maupun baru, bagaimana mereka bertahan di dalam iman mereka. Mereka tetap teguh. Kemudian makna dari ayat ini, karena kita dikelilingi oleh banyak saksi, ada tanggung jawab atau cara hidup kita terus menghormati teladan mereka. Ternyata memang kita percaya Alkitab itu adalah satu kebenaran yang tidak habis. Bahkan sampai saat ini, bahkan sampai kekekalan, kitab ini tidak akan pernah mati. Dan contoh-contoh saksi-saksi ini akan terus hidup di dalam kehidupan kekristenan. Orang-orang Kristen, kita melihat bagaimana seperti saya katakan, mengulang-ulang kata saksi ini, bagaimana mereka dengan iman kepercayaan mereka berjuang, dan iman mereka ini yang diteladani, menjadi satu contoh yang diambil. Kita harus meneladani mereka. Di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kalau mereka berani mati, kalau mereka berjuang dengan begitu banyak masalah yang mereka hadapi, dengan iman dan kepercayaan mereka, mereka tetap teguh bertahan di dalam kepercayaan mereka. Dan iman mereka ini diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, menjadi contoh untuk inspirasi dan juga untuk saya dan saudara. Bagaimana mereka bertahan di dalam perjuangan iman. Kalau saya di sini kalau berbicara tentang warisan iman para saksi itu, maaf saya agak mungkin keras ya berbicara hal ini. Kenapa? Kalau kita aplikasikan di dalam iman kepercayaan kita pada konteks saat ini, masa ini, akan menjadi satu pertanyaan, bagaimana iman kita? Apa yang akan kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya? Makanya banyak ada kejadian-kejadian atau biasa ya kita lihat kalau ada seseorang misalnya seseorang dipanggil Tuhan, yang diingat orang itu selalu apa? Kebaikan atau keburukan. Meskipun kita tahu misalnya orang itu dulu di masa lalu misalnya melakukan hal-hal jahat misalnya ya contoh, tapi ketika seseorang dipanggil Tuhan, selalu yang diingat itu apa? Kebaikan. Yang dikenang itu adalah kebaikan. Yang ini yang dimaksud ketika berbicara warisan iman. Jadi yang pertama meneladani saksi ya. Supaya iman kita memiliki iman dalam kesetiaan, kita perlu meneladani saksi-saksi. Kita meneladani para tokoh-tokoh Alkitab, para orang-orang yang telah berjuang di dalam iman mereka, sehingga mereka mampu bertahan di tengah-tengah kondisi yang mereka alami. Saya harus katakan bahwa saat ini juga kondisi-kondisi kekristenan itu kalau berbicara dunia tidak sedang baik-baik saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dunia semakin tergerus oleh kepercayaan-kepercayaan, keinginan-keinginan manusia yang begitu menggerogoti, dan anak-anak muda ini menjadi salah satu sasaran empuk dunia. Anak-anak muda yang tidak mementingkan ibadah, anak-anak muda yang tidak peduli lagi pada nasihat orang tua misalnya, anak-anak muda yang menganggap agama itu atau ibadah itu adalah sesuatu yang membosankan, yang kuno ya. Ini sekarang kondisi kita seperti itu. Sehingga berbicara warisan iman sebagai orang-orang percaya, kita harus terus memperkuat iman kita, kita terus meneladani para saksi ini, melihat kalau mereka bisa istilahnya ya, mengapa kita tidak? Sehingga warisan iman ini akan terus turun kepada generasi-generasi selanjutnya. Ini yang dimaksudkan, supaya generasi saat ini, keturunan kita, anak-anak muda, anak-anak kita masa akan datang, mereka juga mewarisi iman orang tua, mereka juga mewarisi iman orang-orang percaya. Ini yang dimaksud, dan saya pikir tidak gampang ya. Makanya saya katakan saya keras berbicara, tapi inilah poin yang ingin disampaikan melalui saksi ini, saksi iman.
Kita tidak mungkin menjadi saksi kalau kita tidak mengalami. Kalau bicara saksi tadi dari terjemahan ya. Karena orang-orang bersaksi yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang mengalami. Meskipun hukum dunia mengatakan orang menjadi saksi juga bisa dipelintir ya, bisa dibayar supaya menyaksikan saksi dusta misalnya, ada, itu hukum dunia. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan bahwa berbicara saksi inilah orang yang mengalami sendiri, orang yang melihat sendiri sehingga dia bisa menyampaikan. Ketika kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, ketika bersaksi hidup kita dilihat orang, kita akan tahu kalau kita mengalami Kristus, kita mengalami Yesus dalam hidup kita, itu akan memudahkan kita akan menjadi saksi. Tapi masalahnya ada banyak orang Kristen yang hanya berani berbicara, hanya modal dengan bicara yang bagus dan lain sebagainya, tapi belum tentu di dalam keseharian kita mampu meneladani Kristus. Ini yang agak sulit. Bukan berarti saya lebih baik, tidak. Kita sama-sama belajar. Karena kalau berbicara saksi itu adalah mereka mengalami apa yang dialami dan itu disaksikan. Kalau mereka mengalami, bahkan dikatakan martir pun, mereka mati pun mereka berani. Orang-orang martir pada zaman perjanjian baru misalnya para rasul, mereka berani mati. Karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan hadir atas hidup mereka, mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami bagaimana Tuhan itu hidup atas mereka. Dan saat ini pun mungkin kalau ada di antara kita ketika sudah akan dipanggil Tuhan, sudah siap atau belum? Kesiapan kita menunjukkan kalau kita sudah memiliki iman yang teguh, yang kokoh, kita siap, maka kapanpun kita pasti siap. Tapi kadangkala kita bergumul begitu hebat karena kita tahu kita belum siap menjadi saksi. Saksi, apa yang perlu disaksikan? Kebaikan Tuhan, tentang Kristus, Injil Tuhan. Sekali lagi berbicara saksi, kita mewariskan iman kita kepada generasi berikutnya. Generasi anak-anak kita. Tidak ada waktu terlambat, mulai saat ini, apa yang kita wariskan bagi generasi-generasi kita. Karena saya percaya ketika minggu lalu ada ilustrasi yang disampaikan Bapak Gembala tentang seorang anak ya, yang bagaimana orang tuanya, saya lupa namanya Pak. Tapi kalau saudara yang ibadah pagi pasti masih ingat ya, bagaimana orang tuanya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga pada waktu berikutnya, pada generasi berikutnya, anaknya tinggal menikmati. Dia bisa menyaksikan, orang tua aku begini. Selain dalam iman, mungkin dalam hal yang lain. Tidak ada kata terlambat bagi kita kalau kita berbicara tentang saksi ini. Karena setiap hari kita akan bergumul dengan problem, dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita bertahan dalam iman kita. Meskipun digoda oleh mungkin kepercayaan-kepercayaan yang mengganggu kita. Sudahlah, mengikut Tuhan itu sulit. Kenapa? Kamu difitnah kok kamu masih bisa mengasihi? Kenapa kamu kok tidak membalas? Itu bisikan-bisikan dunia yang mengajak kita, mengalihkan kita kepada harapan kita pada Kristus. Karena ajaran Kristus itu sangat berbeda dengan ajaran dunia. Karena itu yang pertama tadi, kita perlu meneladani para saksi ini. Ya, karena kita sudah dikatakan kita mempunyai saksi bagaikan awan, mereka mengelilingi kita, artinya kehidupan mereka dapat dicontoh, kehidupan mereka dapat diteladani. Yang kedua, bagaimana kita memiliki iman dalam kesetiaan? Dikatakan di sini, saya lanjut ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua yaitu menghilangkan beban dan dosa yang menghalangi. Kalau dalam terjemahan Indonesia itu menanggalkan ya. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dari kata kalau Yunani itu adalah apotemenoi ya. Apotemenoi.
yaitu menanggalkan atau melepaskan. Mari kita melepaskan ya. Dalam terjemahan Priberg ya, leksikon Yunani, apetomai itu adalah sebuah kiasan, yaitu menyingkirkan. Jadi menanggalkan itu adalah menyingkirkan, berhenti, dan menyerah. Kalau terjemahan ini kan menanggalkan. Apa yang ditinggalkan, apa yang ditanggalkan, apa yang disingkirkan. Karena kata apotome ini adalah tindakan aktif ya. Apotome itu auris, aktif dari para pembaca, yaitu saya dan saudara, orang-orang Kristen pada saat itu, saya dan saudara ya. Dalam konteks ini kita ya, untuk secara sadar melepaskan atau menanggalkan, menyingkirkan sesuatu dalam diri kita. Dan dalam ayat yang kita baca, apa yang harus ditanggalkan yaitu beban dan dosa yang begitu merintangi. Agar apa? Kita dapat berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Ternyata untuk kita tetap memiliki iman dalam kesetiaan, yang kedua adalah menanggalkan atau melepaskan ya, singkirkan, berhenti dari apa? Dari dosa. Bagaimana kita menanggalkannya? Cara kita menanggalkan dosa adalah kita harus identifikasi. Kita identifikasi dosa apa atau beban apa yang bisa menjadi beban kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita cek kira-kira apa yang menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi penghalang kita, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa doa-doa itu dalam waktu Tuhan ya atau tidak atau tunggu. Tapi kita perlu cek, kita perlu identifikasi itu, beban dosa apa yang merintangi kita. Dosa dalam konteks ini dikatakan ya, beban dan dosa. Terjemahan dalam konteks ini itu dosa itu adalah hamartian ya. Istilah dosa dalam bahasa Yunani ada beberapa, ada sekitar 5 ya. Saya tidak belajar itu, tapi dalam konteks ini saja, hamartian dari kata amartia ya. Secara umum berarti kesalahan atau pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum atau kehendak Tuhan. Jadi beban dosa yang dimaksud di sini adalah kesalahan atau pelanggaran, tindakan yang melanggar hukum atau kehendak Tuhan. Dosa yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghalangi dan menjebak orang Kristen, saya dan saudara di dalam perjalanan iman kita. Kata amartian ini juga merujuk pada dosa yang mudah menjerat atau menghalangi seseorang. Sehingga kita diajak untuk menanggalkan atau melepaskan semua dosa agar kita menjalani kehidupan iman yang lebih baik di dalam ketekunan kita kepada Tuhan. Selain itu, kata hamartia juga atau dosa ya, hamartian ini berasal dari kata istilah memanah yang berarti apa? Gagal mengenai sasaran atau tidak tepat pada sasaran atau melenceng dari target. Contoh Roma 2:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita berdosa dikatakan, maka kita tidak tepat pada sasaran. Kita melenceng, tidak sesuai target. Karena target dari Tuhan, kita itu adalah hidup benar. Kita itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa perintah-perintah Tuhan. Tetapi ketika seseorang berdosa, dia sedang melenceng dari target sasaran yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saya pikir memang tidak mudah. Kita perlu mengidentifikasi, kita perlu cek kira-kira apa ya yang menjadi penyebab kita saat ini. Kok masalah ini datang kepada saya? Ada perenungan-perenungan, seringkali seperti itu. Orang Kristen kadang-kala bila hal-hal menimpa, misalnya rumah tangga, menimpa apa, pekerjaan dan lain sebagainya, kadang-kala kita mudah buru-buru untuk menghakimi diri kita, bahkan mungkin menghakimi orang lain. Ternyata kalau berbicara tentang hamartian ini, kita perlu identifikasi, kita perlu cek apa ya kira-kira. Ketika kita mengidentifikasi, ketika kita cek, ada masa kita merenungkan. Oh iya ya, ternyata ini ya sebabnya.
dan lain sebagainya. Ada satu perenungan dalam diri kita yang membuat kita untuk memahami ternyata ini yang menjadi maksud Allah. Mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa kok masalah ini boleh terjadi? Dan lain sebagainya. Jadi yang kedua itu adalah kita menanggalkan. Kita singkirkan kira-kira apa hal-hal yang saat ini sedang merintangi kehidupan kita, yang membuat doa kita mungkin belum dijawab, atau mungkin membuat masalah-masalah kita yang lain terus terjadi. Belum selesai masalah ini, satu lagi datang dan lain sebagainya. Ada masa perenungan di dalam diri kita untuk melihat, dan dosa ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita renungkan dalam diri kita, karena ini akan menghambat, ini akan menutup pintu saya dan saudara untuk menerima berkat Tuhan itu sendiri. Karena dari kata hamartia itu gagal mengenai sasaran, tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah ingin kita mendapatkan damai sejahtera, Allah ingin kita mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok hari-hari ini saya tidak mendapatkan itu? Berarti ada sesuatu yang perlu kita cek di dalam diri kita, saya dan saudara. Dan saya rindu kita terus bertahan di dalam iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu yang kedua, supaya kita bertahan di dalam iman kita, maka kita tanggalkan, kita singkirkan semua hal menjadi halangan di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Supaya kita melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya untuk setiap doa-doa dan seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu di ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga adalah memandang kepada Yesus sebagai teladan utama kita. Saya tidak perlu cek lagi ya terjemahan asli dari ayat 2 karena sudah sangat jelas ya bahwa Yesuslah penyempurna iman kita. Yesuslah penyempurna iman kita dalam Ibrani 12 ayat 2. Yesus adalah pelopor, tokoh dari penyempurna iman kita, teladan utama dalam iman dan kesetiaan. Dia menunjukkan bagaimana menjalani hidup dengan setia kepada kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam setiap tantangan dan cobaan yang kita hadapi, kita diajak untuk melihat, kita terus memandang kepada Yesus dengan memusatkan perhatian kita kepada Yesus sehingga kita memperoleh kekuatan untuk tetap setia di dalam iman. Mengikuti jejak Yesus, yaitu hidup di dalam kasih-Nya, di dalam pengorbanannya, di dalam ketaatannya. Dan kita dipanggil untuk meneladani hidupnya sehingga kesetiaan kita dalam iman dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Memang meneladani Yesus itu rasanya gampang-gampang susah ya. Kita ini masih di dalam kelemahan secara manusia. Tetapi saya juga kurang setuju ada orang-orang Kristen yang suka memakai kelemahan sebagai senjata untuk tidak melakukan kehendak Allah. Ya kita kan manusia, wajarlah kalau kita melakukan itu. Bayangkan kalau dari masa kita mengenal Tuhan sampai saat ini pengiringan kita kepada Tuhan, kita tetap memakai prinsip itu. Pertanyaannya, kapan saya dan saudara bisa meneladani Kristus? Kalau kita terus memakai kalimat itu sebagai senjata kita untuk tidak melakukan kehendak Allah, mengatakan, kita ini wajarlah, masih manusia, saya belum mampulah. Wajarlah kalau saya terus hidup seperti ini, namanya juga manusia, tidak apa-apalah, sekali-sekali. Kalimat-kalimat ini seringkali dipakai oleh orang Kristen untuk menutup dirinya melakukan kehendak Allah. Padahal ketika seseorang melenceng, ketika seseorang tidak tepat sasaran, ketika seseorang tidak melakukan kehendak Allah, maka kita akan tertutup dari berkat Tuhan itu sendiri. Dari kata hamartia. Mau doa kita dijawab,
mau kita menerima janji-janji Allah atas hidup keluarga kita, pekerjaan kita, kita perlu meneladani Kristus dalam iman kita. Tidak gampang, sekali lagi, meneladani Kristus itu tidak gampang. Makanya dalam surat Ibrani saya sampaikan di awal, ada pengucilan, orang Kristen dikucilkan, orang Kristen ditindas, orang Kristen dianiaya. Hanya apa? Karena mengikut Yesus. Pernahkah kita mengalami itu? Seringkali kita menjadi bodoh. Orang anggap bodoh ketika kita melakukan kehendak Allah. Mungkin jemaat Tuhan pernah mengalami ya. Kita dianggap bodoh ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Contoh di tengah-tengah anak-anak muda misalnya ya. Mereka harus berpesta pora, mereka harus pergi ke satu tempat hura-hura misalnya contoh ya. Dan salah satu dia tahu ini ada waktunya misalnya ibadah. Dia mengorbankan dirinya, tidak apa-apa lah aku tidak ikut, aku ibadah. Terus teman-temannya bilang, kamu itu ya. Dan dihakimi begitu rupa. Kamu itulah, ibadah kan masih ada minggu depan misalnya ya. Bisa lah, padahal hatinya dia mau ibadah dan dia terus datang ibadah. Berkat itu datang untuk dia. Ini salah satu contoh dari hal-hal yang kadang menghalangi kita. Menjadikan kita tidak mampu untuk jadi teladan. Kadangkala ketika kita melakukan kehendak Tuhan, seperti saya kasih contoh tadi, dalam hal pengampunan, kamu terlalu bodoh, kok kamu dipermalukan dan lain sebagainya. Kamu kok mau ya mengampuni? Seringkali seperti itu. Kita disakiti, kita mudah mengampuni. Kenapa saudara mudah mengampuni? Karena saudara memahami Kristus sudah bertahta atas hidup kita. Sehingga kasih itu yang memampukan kita mengampuni. Jujur, kalau daging kita, kalau diri kita itu memberontak, daging kita itu terus mengatakan tidak. Balas, dia sudah sakiti kamu, kita begitu tersinggung. Kita begitu kadang, rasanya kok tidak mampu saya sudah dipermalukan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan, teladan Kristus, Kristus mampu lakukan, kenapa aku tidak mampu lakukan? Bukan berarti saya menganggap diri saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara, tidak. Inilah perjuangan iman, seperti saksi-saksi. Perjuangan iman kita, hari-hari ke depan tidak semakin baik, hari-hari ke depan semakin menawarkan manusia-manusia yang seakan-akan tidak lagi terikat pada hukum, bebas. Kita bebas melakukan apa saja dan ini juga masuk di dalam gereja. Orang-orang Kristen yang tidak mau menerima firman Tuhan yang keras, dianggap wah kalau terlalu keras ya besok aku tidak mau datang lagi ke gereja itu. Kadang-kadang seperti itu. Kita orang-orang Kristen yang ingin mendengar yang baik-baik di telinga, yang mengenakan, yang mau mendukung saya misalnya seperti itu. Ada banyak contoh yang kadang-kadang menjadi bagian yang kita tidak sadari itu sedang mengalihkan kita untuk meninggalkan Tuhan. Dan ini yang mau disampaikan oleh surat Ibrani kepada para pembaca, orang-orang percaya, orang-orang kudus pada saat itu. Bahwa di tengah-tengah kondisi mereka yang ingin kembali kepada kepercayaan lama, mereka menghadapi penganiayaan karena mereka mengikuti Yesus dan itu menjadi tantangan buat mereka harus bertahan. Makanya surat ini ditulis dan juga untuk saya dan saudara dalam kondisi-kondisi kita saat ini, apa yang kita lakukan supaya kita tetap memiliki iman dalam kesetiaan. Yang pertama tadi, ada yang masih ingat? Yang pertama, meneladani kesetiaan para saksi. Kita perlu meneladani mereka, mengingat kembali apa yang sudah dialami oleh pengikut-pengikut Kristus sebelumnya. Mereka mampu bertahan, mereka berjuang. Dan surat Ibrani pada pasal 11 memberikan contoh, dengan iman mereka memperoleh mahkota yang disediakan Allah bagi mereka. Ini kan yang menjadi tujuan iman kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan pengiringan kita kepada Tuhan, supaya kita bertahan di dalam iman melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, yang kedua itu hilangkan beban dan dosa, mengidentifikasi, bukan hanya meninggalkan ya, tapi itu kita harus singkirkan. Singkirkan itu artinya dibuang, tanggalkan apa yang menjadi penghalang-penghalang kita saat ini. Apa yang masih membuat kita kadang jatuh bangun, jatuh lagi, buat lagi, jatuh lagi, buat lagi.
Wah, kalau seperti ini jangan sampai pada ketegaran ya, tegar jadi orang Israel. Berulang jatuh. Tapi biarlah kita pada satu fase kita mau merenungkan, kita harus tanggalkan itu. Tanggalkan. Karena segala sesuatu yang menghalangi itu tidak akan mendatangkan kebaikan untuk hidup kita, bahkan untuk hidup yang akan datang. Kelihatan kita hidup, kelihatan kita melayani Tuhan, tapi sebetulnya seperti cangkang yang kosong. Tidak ada isinya. Dan kiranya ini bukan terjadi atas hidup kita, tetapi kita menjadi orang-orang Kristen yang terus menyadari bahwa ada hal yang perlu kita singkirkan, kita perlu mengoreksi seluruh kehidupan kita, karena saya percaya setiap kita ingin menerima setiap janji-janji Allah yang Allah sudah persiapkan untuk kita. Amin. Dan yang terakhir itu iman dalam kesetiaan, yaitu kita memandang kepada Yesus sebagai teladan. Saya pikir bicara teladan Yesus sudah sangat jelas buat setiap kita. Pengorbanan kasih dan ketaatannya akan menjadi satu contoh buat saya dan saudara, sehingga saya menutup dengan kesimpulan bahwa iman dalam kesetiaan merupakan sebuah kunci untuk menjalani kehidupan kita di dalam pengiringan akan kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang berkemenangan, iman dalam kesetiaan, dengan kita dikelilingi oleh saksi-saksi iman, menanggalkan beban dosa, dan kita berlari tekun ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, sehingga kita mampu menyelesaikan perlombaan iman. Ingat, seperti saya katakan, saat ini kita di dalam perlombaan iman. Kita terus berjuang sampai akhir, sampai mahkota itu diberikan kepada kita. Kalau kita terus berjuang dengan teguh dan setia, memandang kepada Yesus sebagai teladan utama, karena Yesuslah yang menuntun kita, ya, menjadi fokus kita di dalam kita menjalani panggilan yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Kiranya kita semakin memiliki iman, terus bertahan di dalam iman, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang akan menerima sesuai janji Tuhan ya, dalam Ibrani, mahkota kehidupan yang Allah sudah janjikan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari teladan para saksi-saksi iman. Kami belajar dari teladan Yesus Kristus, dan kami harus menanggalkan setiap beban-beban dosa yang merintangi kami. Kami tahu Tuhan, perjuangan kami tidak hanya berhenti sampai di sini Tuhan. Tetapi selama kami diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini Tuhan, artinya kami di dalam perjuangan iman. Banyak hal yang kadang menjadi kendala kami, dosa yang merintangi kami Tuhan. Tapi biarlah pada pagi hari ini saat kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, kami mampu mengidentifikasi, kami mampu melihat, dan kami mampu untuk berjuang, menyingkirkan setiap beban-beban dosa yang merintangi kami, sehingga fokus dan tujuan kami tidak teralihkan Tuhan. Tetapi kami mau terus berjuang, kami mau terus meneladani Engkau Tuhan, sebagai teladan utama kami, Yesus Kristus yang berjuang sampai akhirnya. Kami tahu Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang menawarkan keinginan-keinginan manusia yang menggiurkan, yang enak Tuhan. Tetapi sesungguhnya itu semakin menjauhkan kami kepada kasih Kristus, semakin menjauhkan kami dari ajaran Kristus. Karena itu ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus berjuang, menyadari keberadaan kami, bahwa kami harus menjadi saksi Kristus yang hidup. Karena kami sudah mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami kasih Kristus atas hidup kami. Yesus sudah berkorban untuk kami, Yesus sudah hidup untuk kami. Karena itu biarlah ini akan menjadi kesaksian hidup kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan dimanapun kami berada. Jadikan kami saksi-Mu yang hidup Tuhan, karena
Kristus sangat cukup untuk kami, menjadi kesaksian kami Tuhan. Orang-orang melihat Kristus hidup di dalam hidup kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu juga, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami bersama-sama berjuang di dalam iman kami. Kami bersama-sama berjuang dalam iman kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Siang hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau terus mendidik kami, Engkau terus menyertai kami Tuhan, dan terus menuntun kami untuk terus berjalan di dalam ketetapan dan rencana Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami atas nama jemaat tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dorce yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini, tanggal 23 Juni 2024. Nanti sore pada pukul 17 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum tetap diadakan 2 kali pada pukul 9 dan sore pada pukul 17. Harap jemaat memakluminya. Berikutnya, tiap Selasa mulai pukul 19.00 via Zoom akan ada kebaktian kaum pria. Harap seluruh kaum pria, kaum bapak dapat mengikutinya. Durasinya sekitar 60 menit saja. Sedangkan setiap hari Kamis pukul 19.00 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap semua kaum wanita dapat mengikutinya. Ada banyak hal yang menguatkan iman kaum wanita. Yang keempat, setiap hari Sabtu pukul 6.00 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18.00 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan, kantong merah untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan kantong biru untuk persembahan persiapan fellowship kaum wanita. Petugas pengumpul persembahan pada pagi hari ini adalah Ibu Olive dan Saudari Resa. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pada yang bertugas sudah maju ke depan. Kurang satu, ada yang menggantikan mungkin. Berilah yang baik. Sudah? Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami.
Kau telah memberkati kami, kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita bernyanyi, memuji, berilah yang baik. mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Ibu Dorce yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pelihara kehidupannya, Tuhan cukupi akan segala kebutuhannya, dan Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang ada di pusat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya juga Tuhan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan jaga kesehatan mereka masing-masing. Tuhan cukupi dan Tuhan berkati di dalam pekerjaannya.
Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini yang ada di pusat Gereja Isa Al-Masih maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong beberapa daerah yang mengalami bencana, erupsi, banjir, biarlah Tuhan tolong agar mereka boleh juga menikmati karunia Tuhan, sehingga mereka boleh dapat hidup dengan layak Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk kenaikan harga yang begitu melambung tinggi. Tuhan tolong agar masyarakat ini boleh juga bisa membeli dengan pertolongan Tuhan. Tolong pemerintah kami Tuhan, Tuhan berikan hikmat, akal budi, agar pemerintah kami juga dapat menentukan harga-harga ini, agar supaya juga dapat terjangkau oleh masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pemilihan kepala daerah yang nanti akan dilaksanakan pada bulan November, kiranya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan dapat memimpin bangsa Indonesia, masyarakat di daerahnya masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan agar kami dapat tiba di rumah dengan selamat. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.